Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan dari lubuk hati yang terdalam sebagai rasa syukur kita terhadap Allah SWT, karena berkat rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya lah kita masih diberi kesehatan dan kemampuan sehingga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim, diantaranya menunaikan ibadah sholat wajib 5 waktu. Selanjutnya salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita aturkan pada beliau beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, kita umat muslim bisa mengenal agama Islam, yaitu sebuah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai ibadah sholat. Hadirin yang saya hormati pada hari ini, sholat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Sholat bisa didefinisikan sebagai suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sekiranya Anda sudah tahu betul tentang hal ini, Kenapa tanpa saya beritahu sekalipun, yang namanya sholat memang terdiri dari doa-doa dan memang harus didahului dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Baiklah, maka di sini akan saya jelaskan sedikit sisi lain dari sholat, yaitu tentang keutamaannya atau efek yang akan timbul setelah kita melaksanakan ibadah sholat, terutama yang sholat fardu. Baik, yang pertama adalah sholat adalah sebagai penolong. Kenapa? Hadirin ingat apa yang baca pada waktu duduk di antara dua sujud? Ya, itu jawabannya. Karena semua orang yang sholat pasti akan berdoa. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, lapangkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, berilah aku kesehatan, berilah aku kemaafan, berilah aku kelancaran, kemudahan, dan lain sebagainya. Maka orang yang sholat dengan serta-merta akan tertolong, karena di dalam sholat sendiri hanya mengandung doa-doa pertolongan. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 193 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Baik, hadirin yang berbahagia, yang kedua adalah sholat itu mencegah dari perbuatan mungkar atau buruk. Kenapa sholat bisa mencegah dari perbuatan yang buruk atau mungkar? Ya, karena apabila seseorang sholat dengan didahului dengan wudu yang sebenar-benarnya, kemudian sholat dengan tata cara yang sebenar-benarnya juga, lalu menyertakan kekhusyuannya yang sebenar-benarnya juga, maka pasti dia akan menjadi orang yang baik, bahkan tawadu. Kalau memang sudah begitu, niscaya dia akan merasa jijik atau tidak suka dengan perbuatan-perbuatan yang jelek dan inginnya menjauh dari perbuatan yang mungkar. Intinya dia tidak mau kembali ke keburukan yang pernah dia lakukan sebelumnya, atau yang belum pernah dia lakukan sebelumnya.
Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Baik, hadirin yang dirahmati Allah SWT, adapun keutamaan yang ketiga dari sholat, yaitu sholat menjauhkan dari sifat kikir. Kebiasaan manusia berkeluh kesah jika sedang susah dan kikir alias pelit jika mendapat nikmat adalah sifat manusia secara umumnya, dan itu tidak tidak biasa gitu. Maksudnya umum. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengendalikan dua penyakit itu, yaitu jika ia termasuk orang yang sudah benar sholatnya. Dengan tanpa ada keinginan menuding seseorang, cobalah lihat diri kita atau orang sekitar kita. Lalu tanyakan pada diri sendiri, adakah sifat keluh kesah dan kikir menjagiti orang yang sholatnya bagus? Coba dilihat, coba ditanyakan. Silakan pertanyaan ini jadikan mungkin PR atau nanti akan dipikirkan nanti kalau kita sudah bertemu dengan orang tersebut. Dan biarkan keheningan yang akan menemani hadirin untuk menilai jawaban dari apa yang Anda lihat sebagai bahan evaluasi diri nantinya. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 20 sampai 22 yang artinya, apabila ia manusia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, dia amat kikir, kecuali bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah sholat. Hadirin yang berbahagia, tidak hanya itu keutamaan yang akan kita dapatkan saat kita mengerjakan ibadah sholat fardu, melainkan banyak sekali manfaatnya, dan itu tidak terkira. Selain kita mendapatkan pahala dari kita melaksanakan ibadah, kita juga akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari apa yang kita kira, tanpa kita sadari sekalipun. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berupaya menjaga sholat, terutama untuk sholat ibadah wajib, meningkatkan kualitas sholat dengan baik dan sebaik-baiknya, dan memperbanyak intensitas sholat kita. Yang pertama, kita sholat wajib dulu kita kerjakan. Setelah kita bisa membiasakan diri sholat fardu 5 waktu, kita bisa menambah dengan sholat sunnah. Bisa sholat duha, sholat tobat, sholat tahiyatul masjid, dan ibadah sholat yang lain, supaya kita bisa menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Dan semoga kita bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan ibadah-ibadah sholat dan juga ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekiranya ini yang saya bisa sampaikan pada penjelasan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan semua hadirin yang melihat saya menjelaskan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah SWT. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.